Ini aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa juga nih, belum pernah aku ngomong. Hai guys, welcome to channel YouTube Ade Selebas Pasti Hitam. Yes, sore ini aku lagi bersama Maria Leonor. Makasih Mbak. Ingat nggak ya? Pasti pada ingat kalau kita sebutkan Ya, Lydia Pratiwi. Pratiwi. Aku kagum banget sama Maria sekarang ya, karena perjuangannya ya kita tahu semua dengan tersandung kasus di tahun 2006 gitu. Tapi yang kuat banget, gue kalau jadi Maria nggak sanggup. Karena pasti di luar tuh banyak juga yang ngalamin hal-hal seperti aku, walaupun Pasti. mungkin beda cerita, beda angle, tapi mereka mengalami kesulitan yang luar biasa juga How ya to kan. give up, Iya, ya. heeh. Bangkit dari satu masalah ya, Iya, Wah, dari- masalah kecil aja kita Iya sih, iya. gitu kan. Putus cinta dikit aja zaman sekolah udah. Iya, nah benar. So thank you banget ya. Aku juga thank you Mbak. Terharu loh kan pas bisa di momen yang tepat, momen gue bisa libur, Maria juga ada waktu kosong. Nah jadi kita tuh apa ya? Bener-bener pengen tahu gimana perjuangan dari Maria. Berapa tahun? 14, 16. Nih, aku gini, aku menjalani masa yang dulu itu, aku sebenarnya masa yang dulu aja deh ya, udah terlalu berat diucapin kata itu. Itu 7 tahun. Nah, tapi masa vonisnya kan 14 tahun. Karena aku berkelakuan baik, jadi aku juga berhak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Terus di dalam itu juga aku juga ini lomba. Waktu itu ada beberapa rekan-rekan artis kayak Mas almarhum Eko DJ, terus Mas Tukul ya kan. Terus siapa lagi yang waktu itu datang? Itu dalam rangka pasti ada acara kesenian di sana, entah fashion show, entah hari ibu, terus bikin fashion show dan ada artis-artis atau ada pentas seni gitu-gitu. Semua kesenian itu aku yang koordinasi, aku yang koordinir, aku koordinatornya, jadi menyiapkannya dari plan gitu ya kan. Terus kalau misalkan menyediakan pelatih, terus kostum mereka, make up mereka, sampai kalau mereka misalkan capek latihan atau segala macam, aku supply vitaminnya kayak gitu-gitu. Jadi udah aku treat layaknya apa ya anak juga gitu ya kan. Ya, Maria bisa dibilang setengah umur. hidup, umur lo Iya, ya iya. kan dihabiskan di dalam. Aduh, gue nggak bisa ngebayangin. Tapi gue pengen pengalaman lo bisa jadikan penguat gue dan mungkin teman-teman semua yang Gini ya, maksudnya kadang-kadang kita dalam kondisi nggak enak sedikit aja kan udah ngerasa kiamat gitu ya kan. Mampus deh kelar gue deh gue gitu, gitu. kelar deh gue ya kan. Apalagi aku tiba-tiba ngadepin situasi yang itu nggak pernah ada sedikit pun dalam bayangan aku atau siapapun juga kayak nggak pernah berpikir umur remaja harus melewati proses itu, ya kan. Aku sih merasa itu kiamat aku sih, itu kiamat aku dan kayaknya ya kelar aja udah di situ, udah there's no hope gitu loh. Yes. Udah nggak ada apa-apa. sempet kebersit nggak sih di pikiran kamu untuk maaf ya bunuh diri? Siapapun dalam kondisi seperti aku saat itu, mungkin 90% pikiran yang paling cepat adalah itu ya kan. Aku pernah berupaya seperti itu, tapi memang Tuhan bukan menghendaki aku memakai cara seperti itu untuk menyelesaikan perjuangan aku di dunia ini gitu loh. Wow. Pernah dan bukan sekali Mbak. Bukan sekali, mungkin sekitar 2-3 kali. Iya, aku nggak bisa mikir apa-apa lagi saat itu. Maksudnya semua orang yang hanya dilihat kan cuma aku ya. Kamu, Jujur deh, maksudnya sama-sama saling jujur. Yang cuma dilihat itu dan dipersalahkan, bukannya aku sekarang dalam rangka membela diri atau gimana pun, tapi kita berbicara keadaan yang sebenarnya. Itu kan cuma aku yang ditunjuk, ya ya kan, sampai sidangku live, sampai
semuanya sudah aku terima gitu loh. Nah, apalagi yang bisa aku pikirin, apalagi yang ada untuk aku tersisa di depan sana. Jadi aku pikir ya udah berarti oke Tuhan, mungkin Tuhan kasih aku begini dengan cara ini, aku mungkin harus selesai kali ya di sini gitu. Jadi aku mikirnya begitu, tapi ternyata enggak. Ternyata apapun yang sedang dibentuk dari kondisi kita yang paling nggak enak sekalipun, ya kita nggak boleh nyerah begitu aja sih ternyata. Apapun masalah kalian guys, apapun ya. Mau besar mau kecil, please jangan pernah melakukan hal pintas itu, karena Tuhan punya rencana dahsyat ya buat kita ya. Kayak buktinya akhirnya sekarang aku bisa kenal sama Mbak Ade ya kan. Terus aku akhirnya bisa sharing pengalaman aku ke teman-teman semua, supaya mungkin nggak banyak yang bisa memetik, tapi mungkin ada sebagian orang yang bisa memetik, ya nggak apa-apa gitu loh. Selagi kita bisa membantu dengan pengalaman ini ya udah. Jadi banyak banget yang DM aku di Instagram nanya gimana caranya survive, gimana caranya kecewanya begini. Segala permasalahan mereka ungkapin, dari permasalahan keluarga, rumah tangga, terus kerja apa segala macam. Akhirnya aku juga bisa menjadikan followersku itu jadi keluarga, jadi teman untuk saling bercerita dan saling menguatkan tanpa harus ada embel-embel aku mengeksploitasi masalah mereka. Iya gitu loh. Kita setiap manusia pasti punya masalah hidup masing-masing ya, besar kecil itu tergantung kita menilainya kan. Tapi kadang banyak banget orang yang baru masalah kecil aja udah down, udah bahkan menghancurkan dirinya yang sebenarnya itu it's not good. Kayak contohnya kan juga banyak orang yang akhirnya melakukan suicide karena dibully ya kan. Padahal maksudnya orang-orang yang bully kita juga orang yang bukan kenal kita gitu loh. Ya kan. Jadi kita juga harus yakin sama diri kita bahwa omongan kamu seperti ini itu salah, karena diri saya tuh bukan seperti itu gitu loh. Itu kita juga harus punya kepercayaan diri sendiri kayak gitu, bahwa kamu dibilang jahat apa segala macam, tapi saya tahu bukannya, maksudnya saya nggak melukai orang, saya nggak begini kok ke teman, ke saudara gitu ya kan. Jadi ya udahlah, orang kan bebas berkomentar, kita nggak pernah bisa larang orang berkomentar kan. Betul. Akhirnya yang paling penting ya harus timbulin keyakinan dan kepercayaan diri supaya kita nggak terpengaruh oleh bulian-bulian kayak gitu. Aku sedih sih, zaman dulu tuh kadang kita bercanda kayak kata-kataan lain, gendut lah apa segala macam, masih biasa gitu ya kan. Tapi sekarang kok rasanya jadi serem sesuatu yang bahaya banget, bisa menyerang mental seseorang kayak gitu. Aku nggak tahu kenapa sekarang jadi begini, aku juga bingung ya, karena aku kehilangan masa lama ya, cukup lama, jadi aku nggak tahu perkembangannya. Tapi yang pasti mungkin segala sesuatu harus serius, betul, tapi ada saatnya bercanda, jangan dibawa serius juga. Iya itu, dan kita harus, ya itu balik lagi, harus percaya dengan diri sendiri bahwa kita nggak suci, bukan manusia yang suci dan sempurna, tapi kita punya sisi baik. Betul. Ya. Momennya kamu reborn itu di mana tuh? Di tahun keberapa, dan apa sih yang bisa kamu bikin balik ya? Bangkit lagi. Pernah ada masalah, bukan masalah tentang aku lagi-lagi ya. Jadi pernah ada sweeping dari petugas Kementerian Hukum dan HAM atau apa gitu. Tentang sel mewah, kalau boleh tahu. Ini aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa juga nih, belum pernah aku ngomong. Terus tiba-tiba aku harus kena exposure berita yang nggak ngenakin lagi tuh waktu itu. Padahal aku tidak menikmati fasilitas apapun pada saat itu gitu. Dan akhirnya image-nya kan jadi aku lagi kena, aku lagi yang salah gitu ya. Ya itu akhirnya momen buat aku juga berpikir untuk jadi jauh lebih hati-hati. Terus juga benar-benar selektif banget memilih orang-orang yang bisa aku deket. Terus juga momen dimana akhirnya aku mikir
Oke, Tuhan, kayaknya mungkin udah cukup ya aku ngalamin gini. Aku harus bangkit. Aku nggak bisa cuma terus meratapi nasib, istilahnya gitu kan. Terus akhirnya aku mulai bangkit dengan cara ya aku selain sisi spiritual ya akhirnya aku mulai aktif banyakin kegiatan. Terus jujur aja aku sedikit memforsir anak-anakku dulu itu, maksudnya anak-anak itu adalah teman-teman aku di mana mereka yang aku handle untuk urusan kesenian Kegiatan tadi ya. kesenian. Aku benar-benar memforsir mereka. I'm so sorry, tapi itu Bisa ternyata melupakan ya? itu bisa melupakan aku, mengobati aku, dan itu juga mengobati mereka ternyata. Oh, Jadi iya. kita saling, Aktif, punya karena mereka kegiatan punya ya? kegiatan dan mereka bisa merasa kayak hidup lagi gitu loh, bisa berharga lagi. Itu satu-satunya, bukan satu-satunya cara, itu salah satu cara yang dimana aku bisa bilang berhasil sih untuk bikin aku akhirnya bertahan nih. Guys, hargai apa yang ada. Iya. Itu benar banget. Dan hargai momen-momen kehidupan kita karena Iya. waktu terus berjalan. Iya. Jam itu bisa kita beli, Iya. tapi waktu tidak bisa kita beli. Kita nggak Gitu bisa ya. nggak bisa Nggak rubah. bisa rubah. Ya paling ya memperbaiki aja kan bisa. Iya. Nah, memperbaiki. Maria mengganti nama dari Lydia Pratiwi ke Maria Eleanor. Iya, Kenapa mengganti nama itu? Dan ada artinya nggak sih sayang? Gini, kadang-kadang orang banyak yang bilang gini, aku nggak baca, aku baca ada komen-komen yang bilang percuma ganti nama, mau ganti nama berapa kali pun orang juga bakal tahu. Memang betul, Yeah. karena memang aku bukan mengganti identitas untuk menghilangkan identitasku, bukan. Aku udah sering ngomong kayak gitu. Aku mengganti nama karena aku mau memulai semuanya dengan hidup baru. Aku menanggalkan semua yang lama, walaupun bukan berarti melupakan begitu aja. Itu menjadikan pelajaran aku untuk melangkah sekarang. Nah, kalau misalkan artinya, ya itu Maria kan perempuan yang tangguh, kuat gitu ya. Terus Eleanor itu sendiri artinya cahaya. Aku berharap sih memang jalan aku ke depannya kembali terang lagi, Terang, Mbak. bersinar. Iya. Itu nama siapa yang pilih sayang? Aku. Serius? Dapat ilham dari mimpi atau baca-baca atau gimana? Kepo nih. Oh, kepo. Gini, kalau Eleanor, aku suka nama-nama klasik. Eleanor cenderung cukup klasik, ya kan. Terus kalau Marianya memang langsung aku pilih tanpa harus lihat apa-apa. Terus aku nyari-nyari apa yang cocok. Aku beli buku nama bayi. Beli buku nama baik. Iya. Emang mau melahirin? Dua buku. Aku minta tolong orang untuk beli buku di toko buku, 2 buku. Satu kurang lengkap. Aku bilang cari lagi dong yang lengkap gitu. Terus aku cari. Aku belum tahu kan aku nggak bisa ada akses internet arti nama ini apa sih ya kan. Akhirnya aku cari buku itu. Setelah aku dapet, oh artinya bagus juga ya gitu loh, cahaya. Maksudnya sesimpel itu. Jadi bukan yang wanita yang gini. Enggak, aku lebay ya, bukan lebay sih, maksudnya udahlah hidupku aku mau simpel aja gitu ya kan. Aku nggak mau pusing-pusing mikir lagi gitu. Udah 2 kata cukup. Aku rasa itu Maria Eleanor. Itu butuh waktu berapa lama tuh? Nggak terlalu lama dan memang keinginan aku untuk mengganti nama itu sekitar 2 tahun sebelum aku bebas. Jadi aku sudah mempersiapkan nama itu. Katanya sebenarnya kamu tuh udah keluar beberapa tahun. Udah. Ya kan? 7 tahun yang lalu, dari 2013. 2013 udah keluar. Udah. Tapi baru nongol baru-baru ini aja. Kenapa? Pertama, Masih belum percaya diri. bukan belum percaya diri takut. sih. Pertama aku mau menuntaskan semua administrasi hukum yang ada. Kan aku pembebasan bersyarat. Itu bagian dari aku respect terhadap semua yang pernah terjadi ya. Maksudnya baik keluarga almarhum, baik proses hukum ini sendiri. Jadi bagian dari aku menghormati mereka semua. Aku diam. Aku meminimalisir kegiatan aku.
bukannya nggak pengen, kadang-kadang reuni sekolah aja aku nggak ikut loh Mbak. Tapi teman-teman udah tahu kalau kamu udah keluar? Hanya sekitar Beberapa orang? 6 orang, 7 orangan yang tahu. Tapi kamu di-invite, datang yuk gitu? Di-invite sampai mereka bilang nggak apa-apa datang aja. Enggak, kenapa? Karena pasti kan akan ada foto-foto di sosial media, akan ada pasti. ini ya kan. Aku jadi kayak gini, ya udah deh nggak apa-apa, ini puasanya aku. Selama 7 tahun aku diam lagi. Setelah 7 tahun aku jalanin, aku 7 tahun aku diam lagi, nggak apa-apa gitu. Jadi Iya, karena orang tuh taunya tuh lu 14 tahun. Wah, iya. ya. Memang bener akhirnya jadi 14 tahun ya aku Iya. aku tuntasin gitu. Dengan catatan ya 7 itu memang sudah di luar tapi Bersyarat. sangat minim kegiatan waktu itu. Sekian tahun nggak nongol di layar kaca. Siapa yang nggak tahu ya kan sinetronnya Maria. Kangen nggak sih? Kangen banget jujur. Maksudnya aku kan lumayan tumbuh masa remajaku Iya. di lingkungan kerja seperti itu ya kan. Jujur aku kangen banget dan berhentinya juga dengan cara yang nggak enak banget. Nggak enak banget. Di saat lagi padet-padetnya ya? lagi ya, mau dibilang naik, amin. Di saat lagi padet-padetnya lah ya. Jadi terus ya kangen Mbak, kangen banget dan ya aku berharap sih bisa mengulangi masa itu lagi gitu loh. Maksudnya dengan kondisi sekarang ya aku nggak tahu ya kondisi lingkungan kerja sekarang gimana, tapi aku sih mau sih untuk capek-capean lagi karena euforianya beda. Syuting ya. dari pagi ketemu subuh lagi gitu kan ya? Dari pagi ketemu besok siangnya lagi. Iya benar, apalagi namanya syuting sinetron ya kan? Syuting ya. Kalau ngomongin soal adegan, dari sekian banyak sinetron yang lo peranin, adegan apa? Sebenarnya di adegan Untung Ada Jini itu menyenangkan semua karena lucu gitu ya kan, lucu. Lucu banget. Jadi kadang take aja juga sering take juga nggak masalah ya? Sering take nggak masalah karena kita ketawa dulu gitu. Tapi kalau misalkan aku harus ingat yang paling, maksudnya bikin aku deg-degan gitu ya. Aku pernah FTV apa ya, aku lupa tapi kayak mungkin kayak azab-azab gitu. Jadi bapaknya Mas Dery Derajat itu kayak pakai ilmu gitu atau gimana, terus efeknya ke aku. Nah itu jam 2 malam, aku ditempelin kayak bulu-bulu gitu, udah jadi anaknya jadi korban gitu. Dan aku harus masuk di dalam tanah yang digali seperti kuburan di Taman Situ Gintung, dan itu kan tempatnya angker ya. Ya udah angker, scene-nya begitu. Dan jam 2 malam. Ngomong-ngomong angker, selama syuting atau selama berada di sana, lo pernah nggak sih mengalami hal-hal? Enggak, untungnya enggak. Serius? Enggak. Tapi pas lagi yang abis syuting yang aku ditaruh di tanah kayak ceritanya masuk dalam kubur gitu, itu aku panas 3 hari. Wow. Demam. Jadi akhirnya waktu itu di apa ya? Didoain ubun-ubunnya sama Om Adi Bing Slamet. Karena waktu itu lagi syuting si Entong Abu Nawas dari Betawi. Ya aku didoain karena kata dia di lokasi syuting katanya kok aku mukanya berubah gitu. Jadi didoain di ubun-ubunnya gitu. 3 hari demam sih emang. Wow. Sorry, kita sedikit flashback. Lo pernah dimimpiin sama almarhum nggak? Aku berharapnya pernah mimpi untuk aku bisa menyampaikan permintaan maaf aku atas nama keluargaku. Tapi sampai detik ini 2021 ya. Maksudnya ini bulan apa sekarang? Mei. Ya kan? Belum pernah satu kali pun. Belum pernah. Iya, maksudku aku berharap bisa berpamitan dengan baik Ya, walaupun baik-baik secara ya. mimpi ya. Maksudnya aku juga tidak pernah membayangkan ini akan terjadi atau merencanakan, apalagi enggak. Maksudnya gini, terlepas posisiku saat itu sebenarnya seperti apa, hanya dia yang paling bisa tahu. Ya Tuhan lebih tahu lah ya. Iya. Mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Oke. Nah, balik ke pekerjaan. Jadi intinya mau balik ke dunia. Berharap. Walaupun aku Optimis tahu dong. Optimis. Yes. Walaupun banyak yang
mencibir ya, mendukung juga banyak. Tapi aku lihatnya gini, mereka nggak suka, mungkin lebih baik mereka nonton yang mereka suka aja, yang nonton aku ya yang suka aja gitu. Ya kan kita kan nggak bisa paksa semua orang suka. Benar. Nah, kalau balik ke dunia hiburan, kira-kira kamu memilih sinetron seperti yang dulu nggak lucu-lucu lagi, atau serius atau yang galak, atau mungkin bisa masuk di Suara Hati Istri yang sedih-sedih mulu? Karena mukanya sekarang iya, aku nggak tahu tuh kenapa pas waktu dari awal-awal itu, dari aku belum tahu sampai aku akhirnya nonton beneran, karena aku bingung. Ada deh satu followersku, siapa ya, Jeff Ridano atau siapa tuh, dia pasti selalu bilang di Suara Hati Istri cocok gini. Nah, aku juga penasaran, akhirnya aku nonton ya kan. Terus udah gitu, oh gini. Jadi sekarang menurut mereka, iya, ternyata aku udah nggak cocok antagonis di dulu ya, yang dulu. Antagonis dulu. Jadi sekarang lebih ke protagonis katanya gitu. Ya apapun Tapi itu apapun sih, lah ya. apapun itu kan namanya pekerjaan, kita sebagai pekerjanya harus bisa di segala situasi, segala peran kan. Harus dong gitu. Ya. Oke guys, kita doakan bersama ya. Semoga Maria bisa kembali kerja di dunia hiburan untuk menghibur kita semua. Buat kalian semua, apapun nanti perannya, mau antagonis, Diterima protagonis, ya. please diterima karena ini hanya sebuah peran. Iya nggak sih? Kalau endorse aku beberapa bulan setelah punya Instagram, akhirnya aku punya Instagram. Yeay, apa dong Instagramnya? Oh, Maria Eleanor .official. Waktu itu memang masih banyak wartawan yang DM ke Instagram yang palsu justru. Aku juga nggak tahu ya kan. Nah, terus udah gitu, sekarang aku udah mulai terima endorse, tapi aku benar-benar maaf ya kalau untuk yang tidak aku lanjutin kerjasamanya, karena misalkan beauty product, obat memutih, pelangsing, selama itu nggak ada BPOM-nya aku nggak berani. Tuh, guys. Terus investasi selama dia nggak terdaftar di OJK, nggak terdaftar di Bapeti, aku nggak berani. Kenapa? Karena jangan sampai aku menjerumuskan teman-temanku, saudara-saudaraku di luar untuk yang aku sendiri nggak tahu kebenarannya gitu ya. So, buat kalian semua yang mau endorse, jadi pastikan dulu ya kan BPOM-nya, terus terdaftar. Jadi Maria ini menerima segala endorse dengan tanda kutip tersebut ya. Kalau produk kalian oke, terjamin berkualitas, kenapa enggak ya kan? Komisi berapa persen? Marketing banget ya. Gue pengen gitu ya. Karena gini, belajar dari pengalaman hidup terus bisa survive. Terus kita harus saling support ya kan. Ya udah. Kayaknya hari juga udah semakin larut, semakin gelap. Kita mau jalan-jalan ya? Mau jalan-jalan. Thank you for watching ya. Terima kasih udah nonton channel YouTube Ade Silva Spasi Hitam. Aku doain Maria sukses, sehat selalu. Mbak Ade juga. Ya, terus buat kalian semua yang nonton channel YouTube aku, ambil yang baiknya. Semoga yang terinspirasi. Ya, kalau benar, kurang gitu. berkenan, mohon maaf. Mohon maaf. Kan baru habis lebaran ya. Mohon maaf lahir batin ya. Ya udah, kita pamit dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and klik loncengnya. Bye.